Pengertian softball. Adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu bisbol atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan pemukul atau batter dengan memukul tongkat pemukul bat. Ada beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia. Suasana sebuah pertandingan softball terdapat 3 tipe permainan softball, antara lain ada fast pitch softball, merupakan permainan yang ditentukan oleh pitcher. Yang kedua ada modified pitch softball, atau sering dikenal dengan nama mothball. Tujuan utamanya untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch, sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball seperti strike zone, jarak antara brace, lamanya permainan, dan lain-lain. Yang ketiga ada slow pitch softball, memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas, dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, The National Recreation Congress, meminta komisi untuk menstandardisasi olahraga ini. Dan tahun 1926, nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah G.L. Giles dari Chicago, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerners dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatir, mereka bisa disponsori oleh organisasi industri di wilayahnya. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan short fielders. Pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajah di belakang infield. Tahun 1950, jarak antara pitcher's plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13.114 meter. Pada tahun 1960-an, sebagaimana dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari baik pria, wanita, tua, maupun muda. Pada tahun 1949, tim Kanada Toronto Steve Top Tailors memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra.
Diadakan tahun 1966 di bawah sponsor dari Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita pada tahun 1965. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan-peraturan tersebut harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat ini naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris, yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya dalam menjabarkan peraturan ke bahasa nasional negara anggota. Ada ditemui beberapa kesulitan untuk memberi pengertian yang tepat. Hal ini sering pula menjadikan sedikit beda pendapat perselisihan mengenai peraturan. Untuk mengatasi hal itu, maka bila terjadi kasus demikian yang dipergunakan pemecahan masalah adalah naskah peraturan aslinya dalam bahasa Inggris. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa-masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade Meksiko. Softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal. Teknik dasar permainan softball. Yang pertama ada teknik melempar. Teknik melempar dibagi lagi menjadi 3, ada lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan, dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua ada lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang terakhir ada lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Yang kedua ada teknik dasar menangkap bola. Dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada bola datar atau straight ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada, bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove. Sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua ada bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Yang terakhir ada bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Yang ketiga ada teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang, dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Yang pertama ada teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dibedakan lagi menjadi 2 pukulan, yakni ada pukulan swing dan pukulan bunt. Lalu ada formasi dan strategi pemain softball. Formasi dalam permainan softball ada first baseman. Yang kedua ada second baseman. Yang ketiga ada shortstop. Yang keempat ada third baseman. Yang kelima ada pitcher. Yang terakhir ada catcher. Taktik dan strategi permainan softball. Ada taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Yang kedua ada pola pertahanan atau defensive strategy. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan, mematikan pelari atau memukul dengan jalan. Yang ketiga ada posisi penjagaan.
Pada dasarnya, posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan yang berlaku. Yang pertama ada tanggung jawab umpire. Kewajiban dan kewenangannya luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti walaupun kedua tim menyetujuinya kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada keputusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama permainan. Lama permainan dalam softball ditentukan dengan inning. Satu inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain. Jumlah pemain setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadinya perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai. Nilai yang diperoleh dari pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan permainan softball. Peraturan permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball internasional, ISF, International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah: yang pertama, lapangan permainan. Panjang sisi lapangan 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher's plate 13,07 meter. Tempat pelambung pitcher 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap base, yaitu base 1, 2, 3, dan home base, yaitu tempat pemain memukul bola. Home base dan home plate base berbentuk bantal dengan ukuran 38 kali 38 cm dan tebalnya 5-12,5 cm. Kecuali home plate berukuran 43 dikali 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Yang kedua, pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah diganti tidak boleh dimainkan lagi. Adapun susunan permainannya: 1 orang pitchers, 2 orang catchers, 3-4 baseman, 6 shortstop, short fielder, 7, 8, 9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. Lapangan permainan softball. Faktor lapangan. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 kaki, walaupun sudah ada ukuran lapangan tersendiri. Tetapi ukuran tersebut dapat diperkecil untuk berlatih dalam permainan ini. Faktor orang. Softball dapat dipermainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair territory dan daerah foul territory. Lebih jauh dalam daerah fair terbagi menjadi 2 bagian, infield dan outfield. Perkembangan softball di Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia. Namun sifatnya masih sangat terbatas, artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Pada mulanya ada anggapan bahwa permainan olahraga softball hanya pantas oleh golongan wanita saja. Hal ini terus berlangsung sampai 1966.
Oleh karena itu, sampai tahun ini softball hanya dimainkan oleh putri saja. Ketika Asian Games Bangkok, terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball itu dapat dimainkan baik oleh putri maupun putra. Pada waktu itu, putra-putra kita masih menyenangi olahraga baseball. Melihat perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, timbullah perhatian kita terhadap cabang olahraga ini secara serius. Mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah organisasi induk dengan nama Perbasasi, Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Dengan adanya wadah PB Perbasasi ini mulailah diadakan kompetisi softball tingkat nasional. Kejuaraan nasional 1 diselenggarakan tahun 1967 di Jakarta. Di samping itu, sejak PON 7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Sekian penjelasan materi tentang softball dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.